Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Fahri Muhammad Rosa. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga tetap sehat ya, dan semoga kabar baik-baik aja. Jadi di video kali ini gua mau sedikit cerita ke kalian, sedikit sharing, sedikit apa ya? Mungkin bisa dibilang berkeluh kesah. Cia. Berkeluh kesah coba. Jadi gue mau nyeritain soal drama tentang pemasangan internet dari salah satu provider yang cukup drama. Mungkin kalian tahu provider apa itu. Jadi sedrama apakah kejadiannya? Oke, sebelum gue cerita, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar gue tetap semangat bikin video dan biar kalian bisa dapat update dari video-video terbaru gue. Jadi cerita berawal dari 25 Juni 2020, hari Kamis, malam Jumat. Udah horor kan tuh? Enggak, ini siang deh kejadiannya. Jadi di hari Kamis itu, di tanggal 25 Juni itu, gue berpikir untuk pasang internet di rumah, ya kan? Kayaknya gue mulai butuh nih pasang internet kabel gitu ya, karena selama WFH, selama nggak WFH sih ya, selama di rumah aja ini pemakaian kuota gue cukup boros, cukup mengerikan ya. 10 giga itu bisa habis dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Apa ada yang lebih boros daripada gue? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Ya karena itu gue berpikir ya udahlah gue pasang internet kali ya di rumah gitu kan. Dan gue browsing lah. Sebelumnya itu gue udah browsing, udah searching, udah telepon ke beberapa call center penyedia internet. Dan di daerah rumah gue di Sukmajaya Depok, tahu Sukmajaya? Kalau nggak tahu coba nonton 86 deh. Yang suka ada tim Jaguar tuh, nah itu Sukmajaya. Nah di situ deh. Nah di Sukmajaya itu, di daerah rumah gua, tapi gua nggak tahu ya di Sukmajaya yang daerah-daerah lain gitu, maksudnya di yang nggak sekitar rumah gua, tapi di sekitar rumah gua itu yang masuk cuma si IndiHome ini doang, ya kan. Setelah gua hunting gitu, IndiHome doang nih yang masuk. Ya mau gimana lagi gitu kan, pikir gua ya udahlah coba pasang deh, walaupun gue udah baca-baca gitu di internet, di beberapa ini banyak yang begini begitulah, banyak yang komplain, banyak yang apa segala macam gitu kan. Tapi ya udahlah, kali gue hoki gitu kan, kali gue beruntung. Akhirnya di tanggal 25 Juni itu gue telepon lah si 147, ya kan. 147 gue telepon, gue tanya-tanya paketnya gimana. Akhirnya gue putusin buat pasang single play yang internet doang, karena gue nggak butuh telepon rumah dan nggak butuh TV kabel gitu. Telepon rumah buat apaan juga gitu kan. Masih ada yang pakai ya, mungkin masih ada yang pakai, tapi ya di rumah gue tidak butuh lah gitu kan. Akhirnya gue pasang, gue memutuskan buat pasang single play. Dan single play itu nggak bisa lewat aplikasi daftarnya, harus lewat 147. Oke, gue ikuti prosedurnya. Gue daftar, nyebutin email, nomor telepon, segala macam, alamat, lalala. Dan itu gue pakai email dan nomor adik gue. Kenapa? Soalnya nantinya itu akan ada verifikasi identitas, tanda tangan elektronik segala macam. Itu kayaknya akan lebih gampang dan lebih simpel kalau yang ngerjain adik gue, gitu kan. Ya udah, daftar tuh. Udah selesai daftar, verifikasi data 147-nya nelpon ke nomor adik gue. Terus habis itu dikirimin email buat apa namanya, tanda tangan elektronik dan upload identitas. Nah di sini mulai lucu nih, mulai terjadi sesuatu yang menurut gue konyol sih, gitu. Pas mau upload gagal,
gagal, upload identitas tuh gagal. 403 forbidden, ingat banget gue tulisannya 403 forbidden, berarti kan ada sesuatu yang salah, entah filenya nggak cocok atau gimana gitu kan. Oke, pakai handphone adik gue nggak bisa, gue coba pakai handphone gue uploadnya, masih nggak bisa juga. Gue bingung dong, apa nih yang salah gitu kan. Akhirnya mungkin jaringan pikir gue, atau mungkin situsnya lagi down atau gimana gitu kan. Itu siang-siang itu ya udahlah, kita tunda nanti malam gitu kan. Habis maghrib gue isi lagi, gue coba lagi kan, coba lagi tetap nggak bisa. Akhirnya adik gue komen di salah satu postingan Instagramnya IndiHome, nanya lah intinya kok nggak bisa gitu kan. Ternyata dijawab ukuran file harus tidak boleh melebihi 1 mega. Nah ini lucu menurut gue. Maksud gue kalau memang ada ketentuan seperti itu, kenapa nggak ditulis? Ya dong, harusnya ditulis dong. Ukuran file maksimal 1 mega. Apa susahnya sih nulis kalimat gitu doang gitu loh. Gampang kan? Gak susah kan nulis. Ya itu cuma berapa kata sih, ukuran file maksimal 1 MB gitu. Ya paling berapa kalori lah yang lo keluarin buat ngetik kalimat itu gitu kan di form uploadnya itu, ya kan. Kenapa nggak dibikin gitu loh? Kesel dong, ya nggak sih. Ya udahlah, akhirnya tuh foto dikompres. Ya lu tahu sendiri lah hasil kamera handphone sekarang kan ukuran filenya segede-gede gaban kan. Apalagi yang kamera-kamera yang resolusinya gede-gede gitu kan. Tahu sendiri lah ukuran filenya kayak gimana. Akhirnya dikompres, diupload bisa. Terus katanya disuruh tunggu untuk bayar deposit, ya kan. Untuk bayar deposit nanti dikasih link lewat email katanya gitu. Oke, gue tungguin sampai besok paginya kok nggak ada email. Gue tanya adik gue, ada email nggak ada, katanya oh ya mungkin nanti atau gimana. Nah itu gue ingat banget waktu nelfon 147 itu, dia bilang kalau nggak dibayar 3 kali 24 jam itu pendaftaran dianggap gagal gitu kan. Ini jangan sampai lewat 3 kali 24 jam email nggak masuk nih kan, pikir gue gitu ya kan. Akhirnya di hari Jumat itu gue sempat ngobrol sama temen gue yang udah pasang IndiHome juga. Dan ini anak lagi hoki nih kebetulan, aman-aman aja dia pasang gitu kan. Gak tahu deh sekarang jaringannya aman apa enggak. Nah gue tanya teman gue, terus dia bilang mungkin ada di spam kali, di folder spam. Oh iya, gue nggak kepikiran buat ngecek spam, dan ternyata pas dicek di spam ada. Nah lucu kan, perusahaan gede, Telkom, perusahaan gede lo itu, BUMN, perusahaan gede asli, kenapa emailnya masuk ke spamnya Gmail? Aneh kan. Sampai Gmail aja nge-blacklist ibaratnya gitu loh. Itu gimana? Ya kan, udah akhirnya singkat cerita gue bayar si depositnya itu. Jadi depositnya itu nominalnya adalah 1 bulan paket gitu. Jadi karena gue ambil single play, depositnya itu 330.000. Oke, udah gue bayar. Nah kata si 147 lagi waktu gue daftar, dia bilang setelah bayar deposit itu teknisi akan datang 3 kali 24 jam. Kalau gue gak salah ingat sih gitu ya ngomongnya, 3 kali 24 jam. Dia gak nyebutin tuh tidak termasuk hari libur atau gimana segala macam. Pokoknya 3 kali 24 jam aja judulnya, ya kan. Itu kan hari Jumat, gue bayarnya hari Jumat. Berarti 3 kali 24 jam itu ya Sabtu, Minggu, Senin dong. Paling enggak Senin dia udah datang. Pikir gue gitu. Ya dong. Karena dia gak nyebutin tidak termasuk hari libur gitu, dia gak nyebutin. Oke. Terus oke, Sabtu Minggu gue tungguin gak ada telepon, gak ada konfirmasi apa-apa. Senin juga gak ada konfirmasi apa-apa. Akhirnya gue Senin sore itu gue telepon 147. Gue tanyain gimana ininya, sedang diproses katanya. Terus gue bilang tolong dipercepat ya. Oke, akan kami usahakan secepatnya katanya. Oke. Besokannya masih nggak ada jawaban. Hari Selasa masih nggak ada respon gitu kan. Bukan nggak ada jawaban, nggak ada respon gitu. Akhirnya siang gue telepon lagi.
Gue telepon lagi, terus dia bilang masih diproses, diusahakan secepatnya. Ya tolong dipercepat lah, kata gue gitu kan. Oh iya, akhirnya gue dikasih nomor tiket laporan. Nomor tiket laporan dikasih, gue catat nomornya buat nantinya kalau misalkan gue mau cek lagi gitu kan. Biasalah gitu kan. Oke, hari Selasa nggak ada apa-apa. Hari Rabu pagi gue telepon, oh ya secepatnya pokoknya dari kemarin tuh secepatnya gue nggak tahu secepat apa gitu kan. Padahal hitungan gue itu udah lebih dari 3 kali 24 jam. Kalaupun memang si hari liburnya dihitung, maksudnya tidak termasuk hari libur, Senin, Selasa, Rabu itu udah 3 kali 24 jam. Ya dong, ya kan 3 hari kan? Menurut hitungan gue sih gitu. Akhirnya di Rabu siang Rabu sore jam 3-an gitu gue telepon lagi, gue mulai kesel. Di sini gue agak emosi, gue marah-marahin lah operatornya, gue omelin kalian tuh gimana sih intinya gitu lah. Dari kemarin janji dipercepat tapi nggak ada ininya gitu kan, nggak ada tindak lanjutnya. Apa yang dipercepat, kata gue gitu kan. 24 jam menurut kalian tuh seberapa sih? Sehari tuh 24 jam loh. Ini udah berapa hari gitu loh. Apa seharinya kalian tuh lebih dari 24 jam, apa jam kalian mati apa gimana sih, kata gue gitu kan. Ya pokoknya gue mulai kesel, gue marah-marah sama operator di situ. Dan ya operatornya cuma bisa bilang maafkan aku. Gitulah, cuma maaf. Gue bilang maaf tidak menyelesaikan masalah, kata gue. Ya kalau emang mau menyelesaikan masalah ya datengin lah itu teknisi gitu kan. Akhirnya Rabu sore ada teknisi Telkom yang ngechat adik gue, ngechat di WA nih, ngechat ya kan, mau cek jaringan. Cuman karena Rabu sore itu bokap nyokap lagi nggak ada di rumah, jadi ya udahlah besok aja gitu kan, besok pagi deh gitu kan, ya biar aman aja sih gitu kan. Besok paginya besok siangnya, jadi hari Kamis nih ya. Ini pas gue ngerekam video ini hari Kamis tanggal 2 siangnya, tadi siang nih jam 11-an, si teknisinya ini ngechat adik gue, bilang mohon maaf pak, ini jaringannya ternyata penuh di kawasan rumah bapak. Loh, gue bingung dong, kok jaringannya penuh? Terus emang dari kemarin pas gue minta pasang itu nggak ada pengecekan dulu gitu, apa jaringannya ada apa nggak segala macem gitu kan? Masa ya nggak dicek dulu sih gitu kan? Ya terus gimana mas solusinya? Gitu kan, gue bilang. Ya pemasangan nggak bisa dilanjutkan, katanya gitu kan. Waduh, terus gimana dong? Gue udah bayar deposit kan, 330.000. Duit loh itu, bukan daun. Nah, akhirnya nggak berapa lama kemudian ada dari 147 telepon ke nomor adik gue, ya kan. Dari 147 nelpon, pokoknya dia bilang nah di sini gue mulai jengkel lagi gitu. Nama yang dia sebutkan itu bukan nama adik gue, nama yang dia sebutkan nama orang lain. Benar ini dengan Bapak Matias kalau gue nggak salah. Padahal nama adik gue nggak ada Matias yang sama sekali. Bukan, kata gue. Benar ini memasang internet, meminta pemasangan baru atas nama Antonius siapa gitu. Bukan, salah, kata gue gitu kan. Lalu ini dengan siapa? Gue bentak akhirnya di situ. Gimana sih kalian, masa untuk database antara pendaftar sama nomor ininya aja nggak cocok gitu loh, antara nama pendaftar sama nomor ininya kok nggak sinkron, kalian tuh gimana sih, gue gituin kan. Yang pasti nama saya bukan Matias, bukan Antonius, kata gue gitu kan. Intinya gue bilang gitu. Oh mohon maaf bapak, ya gimana, salah nyebut nama kok. Fatal sekali loh itu untuk sekaliber perusahaan gede macam Telkom ya. Itu fatal banget menurut gue, bisa salah kayak gitu. Nah akhirnya
Dia minta nomor pelaporan gue kemarin, udah gue kasih. Oh ya, akhirnya bener dia sebutin nama adik gue. Dia ngecek katanya, oh ya udah, di refund aja pak, di refund. Oke, kata gue. Ya daripada internet nggak kepasang, duit nggak balik pula kan bahaya gitu kan. Refund. Akhirnya gue diminta ngirim email ke customer care-nya Telkom, ya kan. Diminta untuk kirim email, isinya tuh bukti pembayaran deposit kemarin, terus nomor telepon yang dipakai, alamat, sama ya gitu-gitulah pokoknya data-data yang itu, sama alasan minta refundnya kenapa gitu kan. Nah, abis itu nggak lama, 2 jam kemudian lah kurang lebih, ada email balasan yang pokoknya itu nomor tiket pelaporannya. Dan sampai sekarang, sampai video ini gue bikin, ini kurang lebih jam setengah 8 atau jam 8 gitu, kurang lebih setengah 8 malam ya. Ini belum ada email lagi masuk ke email adek gue soal refund itu. Dan belum ada kepastian juga apakah soal jaringan yang penuh itu bisa diatasi atau enggak. Ini jadi masih ngegantung kasusnya. Asli digantung tuh nggak enak. Digantung tuh nggak enak, di PHP ini tuh nggak enak ya. Nah gitulah kurang lebih ceritanya. Jadi gimana ya, gue kecewa ya, sedih juga lah. Sedih, itu perusahaan besar tapi nggak bisa ngasih pelayanan yang prima, itu gimana ya kan. Gue juga, ya itu yang gue bilang di awal tadi, kalau misalkan ada provider lain yang masuk di sini, gue mungkin jelas lebih milih provider lain. Berhubung si IndiHome ini udah banyak masalah, gue lihat-lihat, gue baca-baca gitu ya. Coba aja kalian kalau mau tahu, buka website mediakonsumen.com. Itu banyak banget keluhan tentang IndiHome, banyak banget, asli banyak banget. Baca aja satu persatu kalau kalian emang mau. Di situ isinya ya keluhan. Ya mungkin buat kalian yang udah masang dan jaringan gue oke aja kok, pelayanannya bagus, ya berarti kalian lagi beruntung, alhamdulillah, lagi hoki. Tapi melihat banyaknya keluhan di media konsumen segala macam, jadi gue jadi mikir, berarti emang pelayanannya gimana sih gitu loh, sampai banyak banget yang ngeluh. Bahkan aplikasi My IndiHome di Play Store itu ratingnya cuma 3,2. Terakhir gue lihat tadi 3,2 ratingnya. Coba itu 3,2 untuk sebuah aplikasi, itu rating yang cukup payah loh menurut gue, asli payah itu. Rating begitu payah banget. Itu. Jadi ya buat kalian yang mau pasang IndiHome, ya mungkin ya coba pikir-pikir lagi deh. Gue bukannya ngejatoin satu produk atau gimana, tapi emang ya gitu kenyataan yang gue hadapi. Memang pelayanannya tidak memuaskan sama sekali, asli gue nggak puas, gue kecewa. Tapi gue tidak berniat menjatuhkan ya. Tapi kalau emang udah jatuh dari sana, ya mau diapain gitu loh. Udah jatuh, injak aja. Kan gitu ya enggak. Kecuali kalau emang mereka ada keinginan untuk bangkit, untuk memperbaiki diri, ya itu lain perkara gitu loh. Ya mungkin di sini ada orang Telkom atau orang IndiHome yang nonton video ini, ya tolonglah perbaikilah kinerja perusahaan kalian itu. Jangan malu-maluin. Perusahaan negara kok, BUMN kok malu-maluin. Aneh. Katanya perusahaan untuk rakyat atau apa segala macam, tapi mana buktinya, ya kan? Kalah dari perusahaan swasta, kalah. Asli kalah banget. Gitu. Jadi buat yang mau pasang mungkin pikir-pikir lagi lah, ya kan? Atau ya mungkin coba aja lihat kalau ada provider lain, ya pakai provider lain aja dulu gitu. Coba usahain cari provider lain lah. Dan gue masih nunggu nih sampai sekarang untuk si refundnya itu, sama atau nantinya akan dipasang atau gimana, gue udah nggak tahu. Berapa pulsa yang kebuang buat gue nelfon 147.
berapa tenaga yang kebuang buat ngomel-ngomel. Ya gue nggak mau ngomel sebenarnya, tapi ya gimana, emang pelayanannya tidak memuaskan, ya mau gimana, memaksa gue untuk ngomel pada akhirnya gitu loh. Kalau mereka memberikan pelayanan yang bagus, gue juga nggak akan ngomel kok, kan gitu ya. Gitu deh kurang lebih cerita gue. Buat teman-teman yang punya cerita lain atau yang punya kasus yang sama, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau emang bisa akan gue balas komentarnya. Insya Allah akan gue balas komentarnya gitu. Jadi segitu aja cerita gue soal si IndiHome ini. Ya semoga nantinya ada perbaikan. Gue masih berharap adanya perbaikan sih. Gue masih berharap adanya perbaikan, dan gue ya ya semoga nggak malu-maluin lah gitu loh. Dan semoga untuk kasus gue ini, gue masih berharap ada penyelesaian yang baik gitu. Dan yaudah, segitu aja yang bisa gue sharing kali ini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang sedap dilihat, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata di penyampaian gue. Yaudah segitu aja. Like aja kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.